Pemirsa, di tengah tingginya harga pangan, ratusan warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat rela mengantri panjang demi mendapatkan sembako murah. Bahkan sejumlah warga terlibat cekcok lantaran warga lainnya menyerobot antrian. Ratusan warga menyerbu penjualan paket sembako murah yang digelar di kantor Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Sambil membawa balitanya, sejumlah ibu bahkan rela antre berjam-jam demi bisa mendapatkan kupon paket sembako murah seharga Rp100.000. Tingginya antusias warga membuat sejumlah ibu protes adanya warga yang menyerobot antrean dan tidak adanya ketegasan petugas terkait ketertiban pembagian kupon pembelian paket sembako. Beli ini sembako tebus murah. Oh, harganya berapa emang? 100.000. Hah? 100.000. 100.000 untuk satu paper bag. satu paket. Ya. Isinya apa aja tuh? Beras, minyak, tepung terigu. Beras berapa tuh, Bu? 5 kilo. Terus? Tepung terigu 1 kilo, gula 1 kilo, sama minyak 2 kilo. Meski petugas telah menyiapkan ratusan paket sembako murah, masih ada warga yang kecewa lantaran tak kebagian kupon. Enggak dibagi. Emang kuponnya itu sistemnya gimana, dibagiin gimana? Tadi ada ibu bilang katanya dari orang kecamatan bilang dibagi RT RW. Nah, terus? Nah, makanya nggak tahu, kita juga nggak nyampe kuponnya. Itu dibagiin gratis atau gimana? Katanya sih tembus murah. Sebanyak 2.000 paket sembako murah dijual bertahap dalam beberapa hari ke depan guna menghindari membludaknya antrean warga. Warga yang hendak menukarkan kupon sembako murah diwajibkan menunjukkan KTP dan kupon yang berlaku hanya 1 kali. Dari Jakarta, Mitolgani iNews melaporkan. Ribuan warga di sejumlah daerah berebut mendapatkan beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Di Bojonegoro, Jawa Timur, sejumlah lansia bahkan terjepit hingga nyaris pingsan akibat kelelahan. Begitu juga di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan warga berdesakan demi bisa membeli beras murah. Sejumlah warga bahkan emosi lantaran tak mendapat jatah beras murah. Ribuan warga yang mayoritas kaum ibu ini rela berdesakan di halaman kantor Bakorwil, Pemprov Jawa Timur. Mereka bahkan rela antre hingga 3 jam di tengah teriknya matahari demi mendapatkan beras murah. Banyaknya antusias warga dan kurangnya sistem mekanisme antrian membuat antrean membludak. Sejumlah lansia yang tak kuat bahkan sempat pingsan akibat kelelahan. Sebanyak 3 ton beras jenis SPHP atau stabilisasi pasokan harga pangan disiapkan guna mengurangi beban warga akibat tingginya harga beras. Beras SPHP dijual seharga Rp51.000 per 5 kg atau Rp10.200 per kilogram. Harganya lebih murah dibanding beras medium di pasaran yang kini mencapai Rp16.000 per kilogram. Nyiksa mas, kita beli aja kayak orang disiksa mas. Ini nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi. Biasanya tak kayak gini mas, saya dari jam 7 mas ini nggak dapat apa-apa. Nggak dapat, belum dapat ya? Bang, harga beras sekarang berapa, Bu? Paling Ini 51, harga beras normalnya 16-17. Cuman inilah nggak bagus mas. ini kayaknya nggak siap juga ya, nggak ada keamanan ya? Nggak ada. Biasanya tuh rapi mas, 2 meja, 4 baris, 4 baris. Ini kita sediakan beras SPHP 3 ton dengan harga Rp10.200 per kilo. Jadi satu pack isi 5 kilo itu dengan harga Rp51.000. Begitu juga di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan warga berdesakan berebut demi bisa membeli beras murah dari Bulog. Seorang warga bahkan emosi lantaran tak mendapat jatah beras murah meski telah antre berjam-jam sejak pagi. Moga benar pemerintah ini nurun kalau harga beras. Kasihan kayak rakyat yang miskin, susah nyari beras. Di mana-mana beras lah mahal. Sebanyak 4 ton beras ludes hanya dalam waktu beberapa jam. Tingginya harga beras hingga menembus Rp18.000 per kilogram membuat warga memilih beras Bulog seharga Rp11.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah mengambil langkah cepat menurunkan harga beras agar tidak terus membebankan rakyat.
Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau ketersediaan komoditas pangan di Pasar Klender, Jakarta Timur. Selain mengantisipasi kenaikan harga pangan di pasaran yang terus melonjak, Mendak memastikan harga beras akan kembali normal seiring panen awal yang diprediksi pada Maret mendatang. Di tengah kenaikan harga pangan khususnya beras, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung mengecek ketersediaan dan harga ke sejumlah pedagang di Pasar Klender, Jakarta Timur, Senin siang. Tanya pedagang beras, Zulkifli juga berinteraksi kepada pedagang daging ayam dan telur. Selain itu, Mendak juga membeli beberapa kilogram beras dan ayam kepada pedagang untuk dibagikan kembali ke masyarakat yang datang ke pasar. Seorang warga mengaku senang bisa mendapatkan beras gratis dari Mendak. Terima kasih Pak Menteri ya, dapat beras nih. Kunjungan ke Pasar Klender. Pak Menteri, terima kasih. Sementara Mendak menyebut kenaikan harga beras disebabkan karena supply and demand yang tidak seimbang akibat pergeseran musim panen. Jika sebelumnya musim panen terjadi antara bulan September hingga Oktober, musim hujan yang melanda sejumlah daerah membuat musim panen bergeser ke bulan Maret, April, dan Juni. Mendak memastikan panen awal akan terjadi di bulan Maret mendatang. Kita menyiapkan alternatif, tadi banyak Bulog dibanjirilah berasnya enak juga, bagus. Ya, ada beras komersial 4.000, ada beras subsidi SPHP itu 55.000 per karung, 11.000 per kilo. Jadi sebetulnya kalau harga ini mahal, diharapkan masyarakat bisa beli alternatif. Berasnya bagus juga kok, gitu ya, dari beras komersial Bulog atau SPHP. Sehingga ini laju kenaikan beras lokal yang belum panen ini ya bisa bertahan kalau permintaannya turun. Selain beras, kenaikan harga pangan juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lain. Mulai dari harga ayam potong dan telur yang naik Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam dan telur disebabkan karena harga pakan jagung yang tinggi. Mengantisipasi kenaikan harga pangan yang terus naik, dalam waktu dekat Mendak akan melakukan rapat internal. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sinyal kuat diberikan Ridwan Kamil untuk maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta mendatang. Prediksi itu diketahui dari salah satu baliho yang memperlihatkan RK menggendong tas ransel besar bertuliskan OTW Jakarta. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya mempersiapkan 2 kader untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nama Ridwan Kamil menjadi perbincangan publik usai baliho raksasa yang menampilkan wajah sekaligus pesan khusus berkaitan dengan Pilgub Jakarta viral di media sosial. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi hal tersebut. Airlangga mengatakan partainya mempersiapkan 2 kader, yakni Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta mendatang. Menurut Airlangga, keduanya dipersiapkan partai saat ini karena keduanya sudah membantu meningkatkan suara Golkar di pemilu 2024. Namun terkait siapa yang akan benar-benar maju bergantung pada hasil survei terakhir terkait kedua nama tersebut. Namanya on the way, dalam perjalanan. Tapi katanya Apa? atau Pak Ridwan Kamil? Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu penugasan untuk pilkada. Tapi keputusannya belum selesai. Tentu keputusan nanti tergantung daripada survei terakhir. Pak, kenapa harus 2 orang Pak dikasih mandatnya ke 2 orang? Kenapa nggak hanya 1 gitu? Ya tentu kan untuk kemarin dalam rangka pemilu dua-dua menggarap dapil supaya angka Partai Golkar bisa melonjak. Tapi nantinya mengerucut Pak, bakal ada Nanti pasti mengerucut. Selain survei apa aja pertimbangannya Pak? Apakah misalnya nanti akan dipilih dalam forum khusus atau seperti apa? Akan dipilih dalam forum khusus sesuai dengan jadwal pilkada nanti. Kan jadwalnya kita belum dapat.